Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yuk kita baca basmalah dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ibu akan izin share screen yang sudah ada di latihan soal. Di sini Ibu tanya siapa yang sudah mengerjakan latihan soal? Ada yang sudah mengerjakan latihan soal? Belum ada? Halo, ada nggak yang udah ngerjain latihan soal? Baru beberapa kayaknya saya cek nih baru 84 orang, 85 nih sekarang nambah. Ya oke, nanti boleh dibantu ya di rumah untuk dikerjakan latihan soalnya. Untuk Ibu pertanyaan, semuanya ini ya nggak bisa boleh. di-review ya? Bisa direview apa latihan I- soal-soal yang Iya, undannya. latihan soalnya. Sudah Ibu preview. Coba nanti dicek ya. Right answer-nya juga udah Ibu buka ya. Nanti dicek ya. Terima kasih, Bu. Oke. Eh, Ini kenapa latihan asasnya continue less preview? Oh, oke. Tadi Ibu udah sempat mengerjakan ya berarti. Oke, Ibu ulangi ya dari awal ya. Dari nomor 1. Ya, yuk baca bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini soal untuk latihan asasnya ya. Di sini ada hadis. Qala fa fimal amal faqala a'malu fakulu musayyar. Ya, setiap beramalah kalian karena masing-masing dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amal manusia bukanlah bagian dari ketentuan Allah. Betul atau salah? Salah. Salah, ya. Setiap amalan manusia itu adalah bagian dari ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah itu kalau dalam konsep kodok dan kodar, kodok itu apa? Rencana Kodok itu rencana. Rencananya Allah di mana? Lauful kitab mahfuz. Lauhul Mahfuz. Di sebuah kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Kapan rencana Allah dilaksanakan? Dimulai dituliskan? 20.000 Sebelum tahun. zaman azali. Iya, sebelum zaman azali. Apa itu zaman azali? Ketika manusia belum atau segala sesuatu belum diciptakan. Oke ya, jadi salah ya. Oke. Nomor 2 ini adalah memasangkan bacaan mat. Nah, mat iya, mat yang kita pelajari ada 8 ya dari mat yang ada tuh ya, tidak semuanya. Oke. Nah, ini apabila ada mat asli, apabila ada ya atau waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah, maka jadinya mat apa? Siaga boleh di Iya. mute. Eh, eh. Oke, nah ini udah diisi tadi ya karena sama Ibu. Oke, kita ulangin aja. Yuk, mat apa? Mat, mat apa tadi ada yang jawab? Lain. Lain. Mat lain. Oke. Ya, mat lain ya. Oke, Ibu ulangi ya, mat lain. Oke, apabila ada mat asli bertemu harokat fathatain. Berarti mat apa tuh? Fathatain. Mat iwat. Mat iwat. Ya, contohnya nanti ada di ringkasan ya. Nanti setelah ini ada contoh-contoh matnya. Lalu di sini apabila ada mat tobi'i yang diwakofkan. Apa mat tobi'i diwakofkan? Berarti mat apa? Arid lusukun. Arit lisukun. Pinter Arita. Apabila ada mat asli diiringi harokat bendera yang bertemu hamzah. Kalau ada harokat bendera bertemu hamzah. Namanya apa? Mat apa? Sila. Wajib mutas. Wajib mutasil. Pinter. Kalau yang bendera ketemu alif namanya? Jais. Jais munfasil. Jais munfasil ya. Nah, kalau ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ya sukun sebelumnya hak kasroh. Berarti apa? Mat lain. Salah. Mat apa? Kalau lain itu Tobi'i. harus fathah. Iya, mat tobi'i atau mat asli ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, bentar.
Di sini ada nama raja dan pencapaiannya. Ada kita kenal namanya politik sulahul. Politik sulahul itu zamannya Mughal atau Syafawi. Ada di Daulah Mughal atau di Daulah Safawi. Politik sulahul. Daulah apa? Kita belajar dua. Mughal ya. Mughal. Pada masanya siapa sulahul? Akbar. Jalaluddin Akbar atau Sultan Akbar. Lalu ada Taj Mahal dan Masjid Jamak di Agra. Ini zamannya Safawi atau Mughal? Mughal. 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 Pada masanya siapa? Shah Jahan. Shah Jahan. Oke. Lalu ibu kotanya Agra lalu dipindahkan ke Delhi. Mughal atau Safawi? Mughal. Mughal. Pada masanya siapa dipindahkannya? Aurangzeb. Aurangzeb juga lah yang membuat perluasan wilayah besar-besaran pada masa Daulah Mughal ya. Oke, kalau pasukan Gizilbas masanya Mughal atau Syafawi? Syafawi. Syafawi. Siapa yang membentuk pasukan Gizilbas? Ismail. Ismail satu. Oke, pasukan Gizilbas berasal dari mana? Militan perang. Militan. Dari kaum militan Syiah. Syiah. Oke ya. Kalau pasukan Ghulam, siapa yang membentuk? Yes. Abbas. Abbas. Abbas satu. Oke, pasukan Ghulam berasal dari mana? Budak. Dari budak dan tahanan perang ya. Oke, kita lanjut di nomor 4. Ya, di sini ada apa namanya ini? Nama peninggalan dan bangunannya ya, nama peninggalan dan bangunannya. Eh, pada masa Daulah Mughal. Taj Mahal pada masanya siapa? Taj Mahal itu apa? Sorry. Sesuai dengan Mughal. fungsinya. Tanah. Ya, pada masa Mughal apa? Taj Mahal itu tentang apa? Ya, istana dan pemakaman dari permaisurinya yang menjadi ikon dunia. Siapa nama permaisurinya? Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal, pinter Ken ya. Oke, kalau Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumron itu ada masa Daulah Mughal atau Syafawi? Mughal. Dari Mughal. Pulauan Gumron dan Hormuz berarti kemajuan di bidang Ekonomi. ekonomi. Lanjut, Maidan Imam masanya Syafawi atau Mughal? Ada ingat Maidan Syafawi. Imam? Syafawi, pintar. Apa itu Maidan Imam? Lapangan terbesar. Ya, terbesar di dunia. Isfahan, apa itu Isfahan? Ibu kota. Ibu kota. Ibu kotanya siapa? Syafawi. Daulah Safawi dan merupakan pusat perdagangannya karena all in ya, semua ada di situ. Oke, siapa yang menjadikan Isfahan sebagai ibu kota? Siapa ya yang menjadikan Abbas. Isfahan sebagai ibu kota? Oke, Abbas. Sebelumnya di mana ibu kotanya? Di Tabriz. Tabriz. Pinter, Areta. Oke, nah di sini ada bacaan mat, ada beberapa contoh bacaan mat, dan kamu diminta untuk, aduh ini tadi belum di delete, diminta untuk menunjukkan contoh bacaan apakah ini gitu ya. Ada fi sudur apa? Fi sudur mat apa itu? Tidak Tobi. diwakafkan, berarti mat Tobi. tobi'i, pintar. Yang ini falamma aldo. Yang ini yang digaris bawahi karena ini ada dua bacaan. Jais Ya. Muntasil. Jais. Kalau yang sininya apa? Kalau yang ininya aldo ats. Kalau yang ininya nggak digaris bawahin apa? Wajib Bendera mutasil, Bun. wajib, pintar. Ya, yang ini karena yang minta digaris bawahi adalah jais munfasil. Yang rizqo fathatain diwakafkan. Apa itu? Arit Lisukun. Salah. Fathatain diwakafkan. Namanya mat. Ayo, fathatain nih. Iwat. Mat Oh, iwat. Iwan. Iya, mat iwat ya. Lalu ini ada bendera, ada hamzah. Syuhada. 4 sampai 5 harokat. Bacaan apa itu? Mutasil. Mat wajib muttasil. Pintar. Illal fasiqin. Diwakafkan. Arit Mat, Lesukun. mat arid lisukun. Kalau tidak diwakafkan dia adalah mat tobi'i. Ya, dan syarat arid lisukun
harus ada huruf setelah matnya. Kalau dia huruf saja berdiri sendiri, nah dia tidak disebut mat hadil sukun walaupun diwakafkan, tapi mat tobi'i seperti biasa ya. Oke, lanjut. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiru. Ayat tentang apa itu? Dan Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadar dan ukurannya. Tentang kodok, kodar, mubram, mu'alak. Apa? Kodar. Tentang qadar. Oke. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mau mengubahnya. Apa itu? Mu'alak, mubram, kodok atau Mu'allaq. qadar? Mu'alak. Oke, pintar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Segala sesuatu musibah yang terjadi di bumi ataupun pada diri manusia itu telah tertulis dalam kitab terdahulu. Kodok, kodar, mubram, mu'alak. Kodok. Apa? Kodok. Kodok, Bu. Ya, oke, pintar. Itu ayat tentang kodok. Oke, kita next ya. Pasangkanlah pernyataan sesuai jenis takdirnya. Bayi lahir di rumah sakit Jatimending, kemudian meninggal 5 menit setelah dilahirkan. Takdir apa Kodok. itu? Mubram. Mubram. Takdir mubram. Iya. Bahagia karena mendapat adik dengan jenis kelamin laki-laki. Mubram. 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 Zia sakit lalu berobat ke dokter. Mu'alaf. Mu'allak. Agar nilai asas bagus, Aika belajar dengan tekun. Mu'alaf. Mu'allak. Ya, dengan upaya manusia itu namanya mu'allak. Kalau mubram tidak bisa diubah. Ya, mutlak ketentuan Allah. Manusia bisa merubah kadarnya. Kata Nabi apa? La yuqbalul qada ilat doa. Nggak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Maka harus banyak-banyak berdoa. Itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat tersebut menjelaskan takdir mubram. Betul atau salah? Oh, salah, Bu. Salah, false ya. Pintar, false. Salah ya. Oke, Aurangzeb adalah Raja Mughal yang memberlakukan kembali sistem jizya atau pajak bagi non-muslim dan membuat kodifikasi hukum Islam dengan nama Fatwa Alamgiri serta memindahkan ibu kota dari Agra ke Delhi. Betul atau salah? Betul. Betul. Betul, pinter. Lanjut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Betul atau salah? Ini tentang uh, bahwa semua sudah ditentukan Allah. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke. Kita next ya. Pasangkan istilah takdir yang sesuai. Pelaksanaan dari ketetapan Allah. Kodok, kodar, takdir, mu'alak, mubram. Atau ikhtiar atau tawakal. Apa sayang? Pelaksanaan dari Kodok. ketetapan. Kodor. Kodar, kodar, kodor. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Tawakal. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Tawakal ya, pintar. Ketentuan dan ketetapan Allah. Apa? Kodor. Kodok. Oke. Ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak dipengaruhi oleh usaha manusia. Apa? Tidak ditentukan oleh usaha manusia. Tidak dipengaruhi oleh usaha manusia. Apa sayang? Mubram. Mubram, pintar. Takdir yang bisa diubah dengan doa dan usaha. Mu'alaf. Mu'allak. Ketetapan Allah yang ada atas makhluknya sejak zaman azali. Takdir. Takdir. Ketetapan Allah sejak zaman azali. Takdir yang ini nih, kebalik nih. Ini harusnya takdir ya. Mana ini kok nggak ada ya pilihannya. Nah ini harusnya takdir. Kalau ini apa?
Kalau ini apa? Ketetapan Allah sejak zaman azali apa? Kodok. Kodok, pinter. Nggak boleh ketuker ya, diamati ya. Kalau pelaksanaan itu kodar, kalau ketetapan sejak zaman azali atau perencanaan itu namanya kodok. Tapi kalau ketentuan dan ketetapan itu namanya takdir, ya. Kalau usaha namanya apa usaha? Usaha manusia namanya apa? Ikhtiar. Ikhtiar, ya. Pinter. Lanjut. Kode berkaitan dengan ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan kodar berkaitan dengan ketetapan Allah yang sedang berlangsung pada setiap individu. Betul atau salah? Betul atau salah? Kalau kode itu ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan kodar sedang berlangsung saat ini yang Benar. terjadi pada individu. Betul. Benar, benar. Benar, ya, ya, butuh dinalar dulu ya, baru bisa menentukan. Oke, nah ini mat lagi ya. If ada bendera, ada hamzah. Namanya apa? Bendera Wajib. apa? Wajib mutasil. Wasaqohu ahad nih. Ada hak domir, lalu berharokat bendera. Apa sayang? Wilah. Silah Wilah. tawilah. Kufruhu, ada hak domirnya, berharokat doma terbalik. Apa? Kosiroh. Silah kosiro. Illa makta patatain. Apa? Iwat. Mat aiwat. Aksel bisik-bisik tetangga ini. Bil ghaib. Mat apa ini? Ya sukun. Bang Rafa hujan-hujanan Masya Allah. Ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Apa namanya? Ya sukun. Lain. Lain. Pinter. Yuk dinun. Apa tuh? Yuk dinun adat matnya. Berarti mat apa? Arit lisukun. Mat arit li sukun. Pinter ya. Jadi harus tahu ciri-cirinya ya. Ingat aja Bu Nina nyanyi dengan suara falas di kelas ya. Oke, nah sekarang pasangkan raja dengan jabatannya. Raja yang membawa kejayaan Daulah Syafawi. Siapa yang membawa kejayaan Daulah Syafawi? Syah Abbas Sah Abbas 1. satu. Pintar. Raja yang terakhir di Daulah Mughal. Siapa? Bahadur Shah. Bahadur Shah. Namanya aja udah kelihatan ya. Oke, raja yang membawa kejayaan Daulah Mughal. Jalaluddin Akbar Jalaluddin Iya, Akbar. Akbar ya. Raja pertama Daulah Syafawi siapa? Lalu Ismail. lalu membentuk tentara apa namanya? Gilbas. Zirban. Gilbas, iya. Raja pertama Daulah Mughal apa? Siapa? Siapakah dia? Zahiruddin. Zahiruddin Muhammad Babur. Dia punya karya sastra namanya apa tuh? Tujak-i Baburi, Baburi. sesuai dengan namanya, ya. Raja terakhir Daulah Syafawi, siapakah dia? Siapa Shah raja? Sultan Husain. Shah Hussein, Shah Sultan Hussein. Tapi masa keruntuhannya sudah dimulai pada masanya siapa? Abbas 3. Abbas III. Apa faktor penyebab keruntuhan Daulah Mughal? Sudah tidak dilatih militernya, Bu. Iya, sepeninggalan Abbas I, pasukan Gulam bermental lemah karena tidak dilatih lagi. Apalagi faktor kemundurannya? Korupsi dan faktor internal. Oke, korupsi dan faktor internal. Lalu dapat apa lagi yang menyebabkan Daulah Syafawi hancur atau runtuh pada masa Abbas I? Dekadensi moral. Dekandensi moral. Lalu diserang siapa mereka? Inggris ya. Daulah Afghanistan. Safawi. Iya, kalau Afghanistan. Daulah Oh, Safawi Afghanistan. diserang oleh pasukan dari Afghanistan. Kalau Mughal baru diserang siapa runtuhnya? Inggris. Diserang oleh Inggris ya. Dan penyebab lainnya apa Mughal runtuh? Karena apa? Pemimpinnya internal. lemah. Apa lemahnya kepemimpinan apalagi Ada East India Company. di sini company.
Karena adanya apa? Aurangzeb terlalu mengintervensi sehingga terjadi konflik antar agama, ya. Karena Aurangzeb kan mengembalikan sistem jizya. Terus dia punya politik apa? Fatwa alam giri, ya. Oke, dah lanjut. Jika Bu Ami menjual 50 ayam bakar dalam sehari. Namun karena kelas 7 kegiatan fokus, Bu Ami hanya menjual 50% ayam bakar. Nah, maka ayam bakar yang berhasil dijual Bu Ami adalah 25 bungkus. Benar gak 50% dari 50? Itu Benar. 25 bungkus, betul ya. Gampang banget Bu, kalau ini ya. Bu Dina, Apa? Apa? ini kaitannya sama agama apa, Bu? Loh, ini kan dengan kodo dan kodar, dengan takdir. Oh iya, Ya enggak? makasih, Bu. Ya enggak? Iya, Zam. Bu. Oh iya, tapi kamu kritis. Alhamdulillah. Ada kaitannya ya. Nah, karena adanya kegiatan, nah, dia tetap ikhtiar gak di sini? Ikhtiar, dia tetap dagang gitu ya. Walaupun hanya terjual 25 bungkus. Ya, setiap literasi atau numerasi yang disajikan itu ada kaitannya ya dengan materi yang kita bahas. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ibu harap nanti coba semuanya berlatih lagi di sini ya. Nah, untuk kisi-kisinya sudah ada ya di course Ibu serta ini apa nah? Sama ringkasannya ya di sini nih, kamu klik di sini nanti terhubung dengan blog saya ya. Silakan kamu belajar dari kisi-kisi yang ada. Ini kisi-kisinya ya. Dan juga silakan di print out ringkasan materi yang sudah ada. Nih ya. Oke, ringkasannya ada berapa halaman tuh? Banyak, ada 12 halaman. Ya, dari 5 materi yang kita pelajari. Oke, sebelum Ibu tutup ada pertanyaan. Bu Nina, Hadir. kalau mat tadi yang duluan itu hurufnya atau harokatnya, Ibu? Kalau mat, harokatnya dulu baru hurufnya. Huruf mat itu setelah harokatnya sayang. Sama misalnya Makasih. matobi ini seperti ini. Ini misalnya mat iwat. Huruf matnya yang mana ini? Takdiro. Huruf matnya yang mana sayang? Yang alif. Nah, tandanya duluan, baru harokatnya. Atau misal, nih, kalau ma itu lafat mat apa ini? Mat tobi'i. Cirinya mana? Huruf matnya berupa alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Ya. Oke, mana lagi? Contoh misal. Nah, nih. Wasakohu. Nah, kalau ini barengan. Ya. Ada hak domir berharokat bendera. Maka dia jadi silah tawilah. Oke. Misal ini bil ghaib. Huruf matnya yang mana ini huruf matnya? Yang ya sukun. Sebelumnya berharokat apa? Fathah. Harusnya kalau dia mat iwa mat apa mat tobi'i, ya-nya harusnya berharokat apa maunya? Harusnya berharokat apa? Halo? Halo, halo Bandung. Kalau dia dibilang mat tobi'i harusnya matnya ya sebelum mat berharokat apa? Roh. Kasroh. Kasroh. Karena ini berharokat fathah maka disebut mat lain atau mat lain. Oke, ada pertanyaan lain? Atau ini yukinun huruf matnya yang mana? Yang wawu Wow. sukun sebelumnya berharokat doma. Maka mat tobi'i yang diwakofkan adalah mat arid li sukun. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, eh, tadi yang nanya Bu, soal-soal lainnya UH-nya sudah dibuka kan? Sudah. Kecuali soal kodok kodar. Kenapa belum saya buka? Karena masih ada 2 angkatan kamu yang belum ulang. 2 teman angkatan kamu yang belum ulangan. Yang lainnya sudah Ibu buka ya. Dan sudah ada previewnya. Nih settingannya sudah Ibu buka. Tidak ada apa namanya? Kamu tidak perlu pakai password ya. Di sininya langsung reviewnya Ibu buka
jawaban benernya yang mana untuk bisa dipelajari. Oke, tapi ini hanya bisa diakses sampai jam 9 malam karena habis itu ditutup lagi. Ya. Jadi silakan kalau mau berlatih di LMS, mau dilihat previewnya saat ini. Ya, nanti jam 9 malam ya Bu ya. Ditutup kembali. Ya, jam 9 malam sudah ditutup kembali course-nya. Ya, jadi kamu nggak bisa preview lagi. Paham sampai sini saya semua? Oke, semoga bisa paham semua. Kita akhiri yuk pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Jangan lupa Bu, present. izin bertanya, Bu. Iya boleh, apalagi. Sabar itu masuk nggak? Sabar masuk. Oh iya, nggak ada latihan soalnya ya. Iya, sabar masuk ya. Oke, sabar masuk ya sayang, pinter, Oke, Bu. makasih. Sorry. Kita bahas saja. Sabar itu apa? Menahan diri. Menahan diri. Sabar ada berapa? Ada? 3. Sabar terhadap apa? Masih ingat ya? Sabar ada 3. Sabar apa aja? Sabar dalam beribadah. Sabar dalam beribadah atau ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar terhadap apa? Sabar terhadap menjaga diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, oke, Ibu ulangi. Sabar ada berapa? Ada 3 nih ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, bedanya musibah dengan ujian apa? Halo, lupa? Musibah ada campur tangan manusianya. Yes, kalau musibah ada campur tangan atau kecerobohan dari manusia. Sedangkan ujian langsung dari Allah, ya. Oke, dah. Sekarang saya tanya, nih ayatnya, ya. Allah bilang, "Walana beluannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat." Allah itu kasih ujian banyak atau sedikit. Sedikit ya, yang Allah kasih banyak itu apa? Nikmat. Tapi manusia banyak keluh karena banyak mengeluh atau banyak bersyukur. Banyak mengeluh. Padahal nikmat itu lebih banyak daripada ujian. Maka ini Allah kasih kabar gembira buat siapa? Buat orang yang sabar. Kata Allah berfirman, manusia itu hanya diuji dengan sedikit. 1, rasa takut, khauf itu takut. Walju, rasa lapar. Wanaksi minal amwal, dari kekurangan harta. Ya dia miskin. Itu cuma sesaat. Bisa jadi kaya nggak? Bisa kalau usaha. Wal angfusi, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu apa adanya ya? Orang yang meninggal di sekitar kita, orang yang kita sayangi. Nah, itu ujian hanya sedikit. Maka diperintahkan di surat Al-Baqarah ayat 156, kalau terkena musibah maka membaca istirja. Apa itu istirja? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu ada kabar buruk atau contoh bagi orang-orang yang tidak sabar. Itu contoh ya, ini contoh Allah contohkan. Umat terdahulu tidak sabar dengan apa yang disampaikan Nabi dan Rasulnya. Maka Allah timpakan bencana kepadanya. Contohnya siapa saja? Kalau di surat Ibrahim ayat 9, contohnya kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud. Ya, mereka ditimpakan bencana karena tidak sabar. Oke, gitu ya. Nah, ini hikmah ketika kamu sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, ya. Eh, kamu mampu mengendalikan emosi, mampu mengucapkan istirja, ya. Ini kiat-kiatnya, hikmahnya juga ada. Nanti kamu bisa pelajari. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf Ibu terlewat yang sabar ya. Oke, ada lagi pertanyaan saya? Nggak ada. Kalau tidak ada kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.